Kasus kali ini terjadi di Filipina. Christine Lee Silawan, seorang siswi sekolah menengah atas berusia 16 tahun dan seorang kolektor persembahan gereja yang setia, ditemukan tewas di tanah kosong di Lapu-Lapu City, Cebu, Filipina. Tubuhnya ditemukan dengan banyak luka tusukan dan wajahnya dikuliti tanpa bisa dikenali. Dia juga tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah dan kemungkinan telah mengalami ruda paksa. Siapa yang tega melakukannya pada gadis muda ini dan apa motif sebenarnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Christine Lee Silawan lahir pada tanggal 26 Maret 2003. Dia adalah seorang remaja manis yang mengemari boyband Korea BTS. Dia juga senang membaca cerita di situs Wattpad dan suka menonton film anime. Christine digambarkan oleh ibunya sebagai gadis pendiam dan penurut yang melakukan semua yang diminta ibunya tanpa mengeluh. Dia sangat baik, pintar, bertutur kata lembut, dan terkenal aktif berpartisipasi dalam pelayanan di sebuah gereja lokal Paroki Hati Kudus di Desa Bangkal. Pada usianya yang ke-16 tahun itu, Christine menghabiskan sebagian besar waktunya antara sekolah dan gereja. Ia tercatat sebagai salah satu siswi di SMA Maribago di kota Lapu-Lapu. Seperti kebanyakan remaja seusianya, dia menyukai media sosial dan suka berbagi selfie menggunakan aplikasi untuk bersenang-senang. Christine menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi itu tidak pernah menghalanginya untuk menjadi murid yang baik, putri yang baik, dan sukarelawan aktif di gerejanya. Pada hari Minggu sore, tanggal 10 Maret 2019, seperti biasa, Christine telah pergi ke gereja dan melayani sebagai penerima tamu. Setelah kebaktian selesai, Christine biasanya langsung pulang ke rumah. Akan tetapi malam itu, menit berubah menjadi jam, dan ia tidak kunjung sampai di rumah. Christine tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia tidak lagi berada di gereja atau dimanapun untuk ditemukan. Ibunya, Lourdes Silawan, semakin khawatir karena ia tahu Christine tidak pernah tidak pulang tepat waktu jam 7 malam. Ada yang tidak beres, jadi ibunya langsung melaporkan hilangnya Christine ke polisi pada hari yang sama. Beberapa jam kemudian, Senin dini hari tanggal 11 Maret 2019, di sebuah area terbuka di kota Lapu-Lapu, tampak ada sesuatu objek yang menjadi tontonan publik dan sangat membuat ngeri penduduk setempat. Di sana, tubuh seorang wanita muda ditemukan setengah telanjang, dengan luka yang tampak seperti pertahanan diri di lengan dan tangannya. Ada luka tusukan di sekujur tubuhnya, dan separuh wajahnya telah dikuliti sampai ke tengkorak, persis seperti di film horor. Bagian lehernya juga rusak parah, terlihat seperti setengahnya telah ditarik keluar. Tubuh tak bernyawa itu adalah Christine Silawan. Gambaran terakhir yang akan selalu diingat oleh ibu Christine adalah gambaran mengerikan tentang putrinya yang kehilangan separuh kulit wajahnya, terbaring di tanah dengan tubuh bagian bawah telanjang dan dengan segala macam luka. Media lokal memunculkan berbagai teori tentang apa yang mungkin terjadi pada Christine. Mereka bahkan berspekulasi apakah dia adalah korban dari semacam ritual pengorbanan manusia. Namun polisi memiliki petunjuk lain yang sedang mereka selidiki. Tampilan kebrutalan yang menghebohkan itu segera menjadi berita utama di Filipina, yang menimbulkan gelombang kemarahan. Orang-orang menginginkan keadilan bagi Christine. Dia adalah seorang gadis manis yang tidak pantas mendapatkan perlakuan kejam yang dia alami, dan ibunya benar-benar trauma dengan apa yang terjadi pada anaknya. Kemarahan publik ditujukan agar monster yang melakukan kekejaman pada Christine dihukum berat. Beberapa bahkan mendorong diberlakukan hukuman mati bahkan sebelum mereka memiliki tersangka. Selama penyelidikan, otopsi dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama kurang spesifik, tetapi yang kedua memiliki banyak detail mengerikan tentang apa yang dialami Christine
di saat-saat terakhirnya. Ahli patologi forensik yang melakukan pemeriksaan kedua mengatakan bahwa ada luka lecet yang luas dan masif, ada luka robekan parah tingkat 2, dan memar yang dalam pada bagian pribadi Christine, yang menunjukkan bahwa dia telah diruda paksa secara mengerikan sebelum dibunuh. Juga menurutnya, wajah Christine mungkin dirusak menggunakan asam sulfat sebelum dikuliti, karena bekas luka bakar berwarna coklat tua dan hitam di otot wajah, gusi, dan bola matanya konsisten dengan luka bakar akibat asam sulfat. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa Christine telah ditikam lebih dari 30 kali di sekujur tubuhnya. Ada bekas jeratan tali yang dalam di pergelangan tangan Christine, yang menunjukkan bahwa dia telah diikat dan berusaha berjuang untuk membebaskan diri. Ada juga tanda-tanda dia telah dijerat dengan tali, dan cetakan tangan kanan terlihat jelas di sisi kiri lehernya. Selama pemeriksaan, ditemukan pula adanya gigitan hewan pengerat dan binatang lain di tubuh Christine. Dokter yang bertanggung jawab atas otopsinya yang kedua mengatakan bahwa seekor hewan mungkin telah merobek lidah, kerongkongan, dan trakeanya setelah tubuhnya dibuang. Telinga kanannya juga robek dari kepalanya. Dokter juga mengatakan berdasarkan jenis luka yang ditemukan di tubuh Christine, setidaknya 3 orang ikut serta dalam pembunuhannya. Tersangka pertama yang diperiksa polisi adalah Jonas Martel Bueno. Jonas dipandang sebagai kemungkinan tersangka oleh polisi bersama dengan 2 saudara lelakinya, setelah mereka menjadi tersangka pembunuhan seorang petani lokal berusia 62 tahun di kota Danau, Jebu. Dan adanya kesamaan gaya kejahatan yang dilakukan pada Christine tidak dapat diabaikan, seperti misalnya wajah petani dan Christine sama-sama dikuliti hingga terlihat tengkoraknya. Ini hanyalah salah satu di antara kesamaan mengerikan lainnya. Polisi bahkan bertanya-tanya apakah Jonas adalah bagian dari aliran sesat. Meski mengaku terlibat dalam pembunuhan petani itu, namun Jonas membantah terlibat dalam pembunuhan Christine. Selang beberapa waktu, polisi tidak menemukan hubungan yang cukup kuat antara kasus Jonas dan Christine. Polisi kemudian mengalihkan perhatian mereka ke mantan pacar Christine, seorang remaja berusia 17 tahun yang diidentifikasi oleh media lokal hanya sebagai John, karena dia masih di bawah umur pada saat itu, sehingga identitasnya harus dilindungi. Polisi telah menemukan rekaman CCTV John berjalan bersama dengan Christine setelah pulang gereja, dan polisi merasa cukup bukti bahwa dia adalah orang terakhir yang melihat Christine hidup malam itu. Polisi yakin motifnya bisa kecemburuan, karena beberapa hari sebelum pembunuhan, mereka putus, dan pihak berwenang percaya bahwa John telah membuat akun Facebook palsu, dan ia berpura-pura menyamar sebagai pria lain untuk mengajak Christine bertemu setelah kebaktian gereja. Polisi juga menemukan materi pornografi yang dimiliki John, dan mereka percaya bahwa dia memiliki kaki tangan karena kebrutalan kejahatan tersebut. Saat menginterogasi John, para penyelidik menemukan luka yang sudah sembuh di pundaknya, yang menurut mereka sepertinya Christine menahan serangannya dan meninggalkan bekas padanya saat mencoba membela diri. Polisi sangat berhati-hati saat menginterogasi John karena dia masih di bawah umur. Menurut surat kabar Sunstar Cebu, polisi mempunyai bukti-bukti antara lain percakapan antara Christine dan John di Messenger Facebook, rekaman CCTV yang menunjukkan mereka bersama, dan kesaksian para saksi. Saksi-saksi ini mengidentifikasi John sebagai orang yang sama yang terlihat dalam rekaman CCTV bersama dengan korban beberapa jam sebelum mayatnya ditemukan. Akan tetapi, kerabat John meyakinkan polisi bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan bahwa John bersama mereka pada saat kejahatan itu terjadi. Ibunya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa putranya tidak bersalah dan keluarganya sangat menderita karena tuduhan tersebut. Namun polisi yakin remaja yang terlihat bersama Christine di rekaman CCTV itu adalah John. Pengacara pembela John mengatakan bahwa polisi hanya memiliki bukti tidak langsung dan tidak ada saksi mata
dari Biro Investigasi Nasional yang menguatkan bahwa John adalah pembunuh Christine. Dia juga mengatakan bahwa pihak keluarga John memiliki banyak saksi yang dapat memberikan kesaksian bahwa John tidak bersama Christine pada saat kejahatan itu terjadi. Pengacara John berusaha melakukan semua upaya yang ia bisa untuk membebaskan kliennya. Ia bahkan menuduh polisi dan tim penuntut telah menjelek-jelekan nama John ke media. Pada saat itu, pihak berwenang juga menawarkan hadiah uang bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat tentang pembunuhan Christine untuk mengisi informasi yang belum mereka ketahui. Pada titik ini, pihak berwenang benar-benar yakin bahwa John adalah pembunuhnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa John telah mengakui kejahatan tersebut saat pengacaranya tidak ada, yang kemudian langsung dibantah oleh pengacara John yang tidak ada bersamanya saat itu. Tetapi satu-satunya alasan kasus itu belum ditutup adalah karena pihak berwenang sedang menyelidiki apakah John memiliki kaki tangan lain untuk melakukan kejahatan keji tersebut. Kemudian ada banyak saksi yang datang pada polisi untuk memberi mereka informasi tentang kasus tersebut. Sementara keluarga John berusaha sangat keras untuk membebaskannya. Pengacara John akhirnya berhasil membebaskan kliennya dari penahanan dengan jaminan, sambil mengumpulkan saksi untuk hadir di sidang pembelaannya. Keputusan pembebasan dengan jaminan itu dikritik habis-habisan oleh pihak kepolisian, yang kemudian berusaha untuk mengembalikan John ke dalam tahanan. Dalam proses penyelidikan kasus ini, muncul klaim dari keluarga dan teman John bahwa dia berada di lokasi lain pada saat kejahatan terjadi. Sementara di lain pihak, ada juga saksi yang memberitahu polisi bahwa John bersama Christine ketika dia meninggalkan gereja, dan polisi juga memegang bukti rekaman CCTV. Kejahatan ini terlalu brutal untuk diabaikan oleh rakyat Filipina. Ratusan penduduk setempat mulai menyerukan permintaan hukuman mati dalam putusan hukumannya. Tapi kasus ini belum selesai. Pada April 2019, sekitar sebulan kemudian, seorang pria berusia 43 tahun bernama Renato Lins mengaku pada polisi bahwa ia telah melakukan kejahatan tersebut. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia menggunakan akun Facebook palsu, berpura-pura menjadi remaja dan merayu Christine untuk bertemu. Renato juga menjelaskan bahwa ketika Christine akhirnya bertemu dengannya setelah pulang gereja, dia menjadi takut setelah melihatnya bukanlah seorang remaja, melainkan seorang pria yang jauh lebih tua. Christine kemudian menolak untuk berkencan. Renato mengklaim bahwa ia yang pada saat itu berada di bawah pengaruh obat-obatan mengancam Christine untuk menurutinya. Ia lalu membawa Christine ke daerah sepi. Ketika kemudian Christine mengatakan kepadanya bahwa dia sudah punya pacar, Renato terbakar cemburu, dan dalam kemarahan, dia menyiksa Christine sampai mati menggunakan gunting. Renato juga menyatakan bahwa dia menyerahkan diri karena ia merasa bersalah jika pacar Christine yang harus menerima hukuman karena kejahatan yang dilakukan olehnya. Renato juga mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh Momo Challenge, dan itulah mengapa dia menguliti wajah Christine sampai ke tulang, sehingga bola matanya terbuka. Dari hasil pemeriksaan, DNA Renato dan Christine cocok dengan DNA yang ditemukan pada gunting yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Sehingga akhirnya posisi John sebagai tersangka utama digantikan oleh Renato. Kemudian, pada saat sidang pembacaan dakwaan pada Juni 2019, Renato berubah pikiran dan merevisi pengakuannya. Dia mengaku tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Renato seharusnya menghadiri persidangan pada April 2020, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona. Pada 24 Mei 2020, Renato ditemukan tewas di sel penjaranya. Pihak berwenang mengatakan dia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri. Polisi mengatakan bahwa mereka akan menyelidikinya, tetapi tidak ada bukti bahwa itu adalah sabotase. Pihak berwenang juga mengatakan kepada media bahwa kerabat Christine sempat mengancam Renato di penjara. Dia juga diintimidasi, dan karena alasan ini,
Dia diduga mengancam akan bunuh diri dalam banyak kesempatan. Hanya 4 hari setelah kematiannya, Renato sudah dimakamkan dan kasus pembunuhan Christine ditutup. Jadi, secara garis besar, polisi yakin John adalah pembunuhnya dan mereka menuntutnya sambil mencari kemungkinan kaki tangan yang ada. Kemudian berminggu-minggu setelahnya, Renato datang menyerahkan diri, bersedia disalahkan atas semua kejahatan tersebut. Namun kemudian tampak ragu-ragu dengan pengakuannya, lalu mengubah pengakuannya menjadi tidak bersalah, dan diduga bunuh diri di dalam selnya karena diintimidasi. Pada akhirnya, kasus pembunuhan Christine Silawan ditutup. Meskipun sistem hukum telah menyatakan kasus ini ditutup, masih ada rasa tidak nyaman dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Banyak orang percaya bahwa keadilan sejati tidak terpenuhi dan pelakunya tetap bebas. Masyarakat di Filipina sangat terpecah tentang siapa yang menurut mereka benar-benar melakukan kejahatan. Beberapa orang mengira John tidak bersalah dan polisi mengarang tuduhan terhadapnya. Tetapi orang lain percaya dia tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi dibantu oleh kaki tangan dan bahwa Renato adalah salah satunya. Tapi ini semua dugaan, hanya teori dan tidak ada yang terbukti. Apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan untuk Christine? Apakah John salah dituduh? Atau mantan pacar yang cemburu inilah yang membunuh gadis yang putus dengannya? Apakah Renato mengatakan yang sebenarnya? Jika demikian, apakah dia pembunuhnya? Atau hanya kaki tangan yang membantu John? Bagaimana dengan pengakuan John ketika pengacaranya tidak ada? Haruskah kita melupakan itu semua? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu setelah Christine pulang dari gereja? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.